pemirsa, masih bersama kami dalam program Etalase Indonesia Semuanya Ada. Zulfa, kali ini kita sudah kedatangan dokter yang sudah di tengah-tengah kita. Gimana dokter kabar hari ini? Luar biasa hari ini. Sehat ya? Sehat. Sehat. Baik ya dok ya. Oke, kita bersama dokter Hans ya akan membahas suatu penyakit ya, atau ini yang disebabkan oleh salah satu hewan juga nih ya, itu dengan nama chikungunya. Ini aku sebenarnya agak sedikit asing ya, karena aku belum mendalami banget. Mungkin kita akan tanya-tanya terkait dokter apa itu chikungunya. Ini dokter, ini yang menjadi fenomena saat ini ada di daerah Jawa kalau nggak salah ya, itu lagi ada marak banget chikungunya. Sebenarnya chikungunya itu apa sih dok? Ya, jadi chikungunya ini sendiri adalah sebuah infeksi virus. Oke. Di mana infeksi virus ini disebabkan dibawa oleh nyamuk yang namanya Aedes aegypti. Nah, ini dia itu kenapa bisa bikin heboh, karena dia tuh khasnya adalah selain dia demam, dia bisa bikin nyeri sendi yang bisa bikin lumpuh. Aduh, ngeri banget sih. Tapi BTW ini tadi kan ini nyerempet-nyerempet sedikit terkait Aedes aegypti. Nah, ini yang aku pelajari dari SD, ini merupakan penyakit yang menyebabkan DBD bukan dok? Oh iya, termasuk DBD. Itu ini berkaitan atau gimana sih sebenarnya? Iya, jadi kan memang nyamuk itu kan pasti tugasnya yang menggigit ya. Nah, memang yang digigit kan nggak cuma virus dengue saja. Nah, ada virus Zika, ada virus chikungunya, itu juga dibawa sama si Aedes aegypti ini. Jadi memang satu pembawa, tapi virusnya itu bisa banyak dan gejalanya pun juga mirip-mirip. Oh gitu. Ya. Bahaya banget ya, apalagi ini penyebabnya ini bisa menyebabkan kelumpuhan tadi ya. Betul. Berarti kan tadi kalau misalnya ditarik kesimpulannya, penyakit chikungunya ini berasal dari gigitan nyamuk ya dok ya. Betul. Tapi untuk lebih jauhnya nih dok, kira-kira penyebab dari chikungunya sendiri ini apa sih dok? Ya, jadi sebenarnya karena ini tuh virus tuh biasanya kita lebih simpel. Kayak kalau virus demam berdarah dengue atau DBD, bukan DBD itu bukan demam berdarah, tapi demam berdarah dengue, DBD. Nah, itu virusnya adalah virus dengue. Sedangkan karena ini chikungunya penyakitnya, maka virusnya adalah virus chikungunya. Nah, virus ini tuh nggak bisa menyebar antar satu dengan manusia lain dengan kontak gitu, kayak misalnya tidak menular, misalnya saya batuk terus terkena gitu, enggak, tapi lebih ke mungkin ada manusia yang udah terinfeksi sebelumnya lalu digigit sama nyamuk. Nah, nyamuknya itu ngebawa ke orang lain, menggigit orang lain. Nah, orang lain itu bisa terkena, atau bisa dari binatang yang udah terkena ada virusnya itu lalu digigit nyamuk juga lalu ngegigit manusia lain. Jadi kita kan nggak bisa ya melihat nyamuk yang mana yang ada virusnya, yang ada yang enggak ya. Ini ada lumayan sulit banget pemirsa. Nah, ini yang menjadi perbedaan secara spesifik banget nih dok antara penyakit demam berdarah dan juga chikungunya ini. Ini apa sih dok? Ya, jadi kan kalau misalnya demam berdarah itu kan biasanya tuh demam tinggi, demamnya seperti pelana kuda, yang tinggi dulu terus turun terus tinggi lagi. Dulu kan ada iklannya tuh di TV-TV kan. Nah, yang membedakan adalah biasanya kalau demam berdarah itu pertama dia mematikan. Dalam artian dia bisa bikin perdarahan spontan, kayak misalnya ruam-ruam merah di tangan, lalu juga dia bisa bikin gusi berdarah, mimisan, pokoknya ada perdarahan yang kalau misalnya nggak ditangani dengan benar itu bisa menyebabkan kematian. Cuma kalau untuk demam chikungunya ini sendiri itu biasanya lebih ke dia demam dan nyeri sendi. Nah, nyeri sendi ini yang sangat hebat sehingga menyebabkan tangannya kaku atau kita bisa bilang lumpuh gitu. Karena nyerinya, bukan karena tiba-tiba kaki nggak bisa digerakin, tapi memang karena nyeri banget pasien nggak bisa gerakin tangannya. Mau gerakinnya sakit, tangan kaki. Serem banget ya, cuma gara-gara nyamuk ini bisa menyebabkan hal besar seperti ini loh pemirsa. Dan tadi dokter juga singgung kalau misalnya seorang yang kena penyakit chikungunya ini kan katanya sering merasakan nyeri sendi gitu ya. Nah, tapi untuk gejala lebih lanjutnya kira-kira apa saja sih dok yang dimunculkan saat seseorang terkena penyakit tersebut nih dok? Ya, jadi untuk demam chikungunya ini kan karena memang ini infeksi virus, berarti gejala-gejala radang itu pasti ada. Demam pasti ada. Lalu mungkin matanya infeksi merah, mata merah, atau adanya bengkak-bengkak di leher. Lalu juga nyeri-nyeri sendi sudah pasti, nyeri sendi, nyeri di tangan. Bahkan dalam kasus yang kompleks bisa sendi-sendinya tuh bengkak. Nah, biasanya kayak gitu, emang gejala infeksi itu pasti ada, gejala radang. Tapi itu demamnya disertai dengan flu dan juga batuk juga nggak dok?
Ya bisa, karena ya namanya lagi sakit kan imunnya turun, jadi mungkin penyakit-penyakit lain juga bisa masuk, termasuk batuk dan pilek itu. Oh, sangat berbahaya banget ternyata ya chikungunya ini. Betul. Tapi untuk chikungunya ini punya fase-fase tersendiri nggak sih dok? Mas, nggak langsung misalkan dia menyebabkan langsung lumpuh gitu kan? Pasti ada fase-fasenya gitu. Ya, jadi memang sama seperti demam berdarah juga, demam berdarah itu kan memang ada fase inkubasinya. Fase inkubasi sekitar 3-5 hari, lalu muncullah gejala. Nah, di chikungunya itu sendiri juga ada fase-fasenya. Jadi ada fase subakut sama fase akutnya. Nah, pas lagi fase akutnya itu mulai muncul radang-radang sendi, tapi sebelum-sebelumnya itu bisa dilalui oleh demam juga. Jadi memang fase-fase itu. Jadi fasenya fase demam tinggi sama fase yang radangnya. Dan sebenarnya demamnya itu sendiri tuh bisa sekitar semingguan, tapi kalau untuk radangnya itu bisa sampai berbulan-bulan untuk sembuhnya. Oh gitu. Tapi nih dok, kalau misalkan kita terkena chikungunya, ini kan ada tanda-tandanya ya. Nah, terus hal yang kita harus lakukan apa nih dok? Kan kita nggak tahu nih ini bahwasanya ini disebabkan oleh chikungunya. Hal pertama banget yang harus kita lakukan apa nih kira-kira? Yang pertama harus dilakukan adalah sama seperti demam berdarah, karena kan memang mirip-mirip. Kita harus banyak istirahat. Kalau misalnya ada mulai radang-radang, yang namanya radang itu kan berarti pembuluh darah membesar. Ketika pembuluh darah besar, dikecilkan dengan apa? Diberikan es, dikompres dengan es. Lalu kalau untuk misalnya udah, wah ini kayak aneh nih kok sakit, tapi sakit banget nih tangannya, itu harus segera ke dokter. Karena mungkin obat-obatan yang dijual di warung itu nggak efektif untuk mengurangi penyakit ini, di mana obat-obatannya harus dengan resep dokter. Jadi tetap harus ke dokter juga untuk mengetahui ini tuh sebenarnya demamnya itu demam chikungunya atau demam berdarah sih, karena mirip-mirip gitu. Tapi bicara soal penyembuhan nih dok, menyinggung soal penyembuhan, ini benar nggak sih yang beredar di masyarakat mitosnya kalau misalnya daun binahong ini bisa menyembuhkan seseorang yang terkena penyakit chikungunya ini dok? Kira-kira bagaimana dok? Ya memang beberapa tumbuhan ada yang memang semua tumbuhan itu punya anti radang sama antibakteri. Memang yang daun binahong ini memang ketika diteliti memiliki kandungan yang terbesar untuk antioksidan dan antibakterinya. Nah, sedangkan kalau misalnya kita lihat tadi kita sudah bahas kan kalau demam chikungunya itu sendiri kan infeksi virus. Nah, untuk infeksi virus ini sendiri kan beda sama bakteri, karena kalau kita lihat demam berdarah tuh nggak ada yang dikasih antibiotik. Paling cuma dikasih obat anti demam untuk menurunkan demamnya, atau kalau misalnya ada keluhan-keluhan diberikan obat-obatan nyeri misalnya. Nah, untuk chikungunya ini sendiri juga gitu, kalau diberikan daun binahong itu mungkin lebih ke efek antioksidannya, sedangkan untuk penyembuhan sendiri nggak efektif. Oh, nggak efektif. Berarti tidak secara total keseluruhannya dok. Betul. Ya? Lalu tadi kan tidak secara efektif bisa menyembuhkan itu. Nah, pengobatan yang secara efektif bisa menyembuhkan dari chikungunya ini apa sih dok kira-kira? Ya, karena dulu kita pernah pernah diedukasi lah kayaknya kalau misalnya kalau pilek nih jangan sering-sering dikasih antibiotik, karena sebenarnya kan penyakit kayak pilek gitu kan virus bisa bakteri. Kalau bakteri bisa diberikan antibiotik, tapi kalau untuk virus biasanya tuh sembuh sendiri. Nah, demam berdarah juga dia sembuh sendiri, maka cuma dikasih obat-obatan yang gejalanya saja. Nah, sama seperti itu chikungunya juga bisa sembuh sendiri dalam waktu kurang lebih 1-2 minggu. Cuma memang untuk radangnya mungkin bisa berbulan-bulan kalau emang nggak beruntung banget gitu. Nah, memang pengobatannya hanya yaitu anti nyeri saja yang mungkin sulit untuk dibeli warung tanpa resep dokter. Iya sih, itu agak sulit ya. Tapi tadi kan sudah dijelaskan juga ya untuk masa pengobatan ini antara 1 minggu sampai 2 minggu. Kalau misalkan itu bisa cepat ke recovery ya. Terus juga kalau misalkan ini agak sulit atau ini bisa berkelanjutan, ini agak lama ya? Bisa sampai lama banget kalau untuk nyeri-nyeri sendinya. Biasanya sih itu. Tapi untuk demamnya sendiri dia lebih proses penyembuhannya lebih cepat tuh? Lebih cepat karena memang radang itu kan memang proses yang lama gitu. Oke, dan kabarnya ini kan dok katanya untuk chikungunya sendiri kan belum ada vaksinnya nih dok ya untuk pencegahannya. Lalu kira-kira bagaimana sih cara mencegah agar kita terhindar dari penyakit chikungunya ini dok? Ya, memang kalau untuk vaksinnya sendiri kita emang nggak ada. Emang ada vaksin demam berdarah ya? Belum. Nggak ada juga. Nggak ada juga. Nah, karena pembawanya itu juga nyamuk Aedes aegypti yang nggak kebetulan sih ya, memang pembawanya sama seperti demam berdarah. Maka untuk mencegahnya itu sama seperti demam berdarah, yaitu kita terapkan 3M+.
Apa itu 3M plus? Nah, aku inget yang mengubur, menguras, menguras, dan mengurai. Ya, betul. Nah, memang 3M ini kan menguras, mengubur, sama mengurai tadi ya. Iya. Nah, nanti kan ada plusnya. Kayak misalnya kita mungkin bisa memelihara ikan yang makan jentik-jentik nyamuk, lalu menanam tanaman-tanaman yang bisa mengusir nyamuk, kayak lavender gitu ya. Lalu kita juga bisa pakai sering fogging, sering di fogging, diberikan. Terus juga kita sering bersihkan lingkungan kayak gotong royong gitu, buang-buang sampah-sampah, terus ngecekin kira-kira nih ada nggak potensi berkembang biaknya nyamuk. Betul, gitu ya. Iya. Karena biasanya ini nggak bisa dipungkiri kalau nyamuk ini sering banget berkembang di tempat-tempat yang kotor atau tumpukan-tumpukan barang gitu ya dok ya. Betul. Ya, jadi ini PR banget nih untuk para pemirsa di rumah ya. Iya, mungkin ini sedikit sosialisasi dari dokter terkait harus menghindari hal-hal yang kotor lah, dan juga harus menerapkan yang tadi 3M lah. Terus juga kan para pemirsa belum tahu banget nih terkait chikungunya, bahayanya juga belum tahu. Silahkan dokter. Ya, memang kalau untuk penyakit chikungunya ini sangat sulit dibedakan dengan demam berdarah. Namun untuk pencegahannya itu bisa kita lakukan dengan melakukan 3M plus tadi, yaitu mengubur, menguras, dan menutup. Mengubur sama menutup sama ya? Iya, sama. Dan mengurai. Nah, karena genangan-genangan air atau air-air yang tidak ditutup itu bisa menjadi timbulnya jentik-jentik nyamuk. Dan itu sangat beresiko. Dan juga kalau misalnya memang kita tinggal dalam lingkungan yang nyamuknya banyak, mungkin kita bisa tidur dengan menggunakan kelambu atau menggunakan obat nyamuk poles atau obat nyamuk semprot. Ya terserah, yang penting jangan dihirup langsung obat nyamuknya. Ya, karena ketika terjadi virus chikungunya ini, ketika terjadi penyakit chikungunya ini, maka efek sampingnya adalah gejalanya adalah kita bisa nyeri sendi banget sampai kita lumpuh. Nah, itu tuh yang bikin heboh di Provinsi Jawa Timur kemarin. Seperti itu. Oke, ini sedikit sosialisasi dari dokter juga ya, terkait bahaya dari penyakit chikungunya, dan para pemirsa juga ini harus menjadi sebuah perhatian banget nih ya, apalagi terkait kebersihan di rumah. Karena ternyata penting banget nih ya Krista ya, berawal dari kebersihan bisa menyebabkan penyakit sampai tadi bisa menimbulkan kelumpuhan juga nih pemirsa. Aduh, ngeri banget sih ini. Oke pemirsa, tadi sekilas pembahasan kita terkait chikungunya yang sudah dijelaskan juga sama dokter. Kita jadi tahu bahayanya dan juga cara mencegahnya. Nah, nanti Zulfa kita akan balik lagi, ada pembahasan lainnya yang akan kita bahas. Sebelumnya kita ucapkan banyak terima kasih kepada dokter yang sudah hadir di Etalase Indonesia. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa berbincang-bincang dengan penyakit lainnya. Yang membahas terkait kesehatan lainnya juga ya tentunya ya. Jadi untuk para pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Etalase Indonesia. Dokter, terima kasih. Iya, sama-sama.